على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa kita, menuntun membimbing kita kepada jalan yang haq, siratal mustaqim, dan dalam istiqamah husnul khatimah. Allah memberikan satu kabar indah dalam Al-Quran. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang di hatinya punya perasaan takut yang bersangatan kepada Allah, takut dengan azab dan siksanya Allah, takut dengan murkanya Allah kalau kita durhaka kepada Allah, kalau kita maksiat kepada Allah, ketakutan yang bersangatan di hatinya, lalu dia kendalikan nafsunya, dia tundukkan nafsunya. Innal jannata hiyal ma'wa, maka Allah hadiahkan untuknya surga. Nafsu ini Bapak Ibu adalah musuh yang terbesar. Bahkan nafsu ini lebih berat daripada kita mengalahkan syaitan. Dan nafsu ini musuh dalam selimut yang dia berada di dalam diri kita. Ketika selesai perang Badar Kubra, bulan puasa, haus, lapar, panas yang luar biasa, berperang membela agama Allah, kaum muslimin di bawah pimpinan baginda Rasul 313 dengan perlengkapan yang seadanya, melawan ribuan orang-orang kafir Quraisy dengan senjata yang lengkap. Bayangkan 313 dengan ribuan dikeroyok, tapi dengan penuh keteguhan, ketabahan, kesabaran, keyakinan akan pertolongan Allah dan ikhlas memperjuangkan agama Allah. Akhirnya Allah menangkan antara kaum muslimin. Tapi selesai perang, Nabi berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai dari perang yang kecil dan kita akan menuju perang yang lebih besar. Bayangkan Nabi mengatakan kita menuju kepada perang yang lebih besar. Sehingga para sahabat bertanya cemas. Bayangkan 313 bulan puasa, lapar, haus, berperang melawan ribuan orang kafir. Ternyata Nabi mengatakan ada peperangan yang lebih berat dari ini lagi. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasul, apakah jihad yang paling besar? Adakah perang yang lebih besar dari perang ini? Apa jawab Nabi? Ada. Apa itu?
jihad melawan hawa nafsu, jihad menundukkan hawa nafsu untuk tunduk dengan kehendak Allah. Inilah jihad yang paling besar. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Meresapnya, manisnya hawa nafsu dalam hati merupakan penyakit yang sangat sukar diobati. Kalau sudah hawa nafsu itu menyatu dalam diri ini, meresap dalam diri ini, mendarah daging dalam diri ini penyakit yang sangat amat sulit diobati. Kenapa? Karena sesungguhnya hati ini adalah tempat ma'rifat. Hati ini tempat keyakinan. Hati ini tempat mahabbah, tempat ikhlas. Letaknya ikhlas, pengenalan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Letaknya di dalam hati. Tempatnya iman, tempatnya keyakinan, tempatnya mahabbah, tempatnya ma'rifat, tempatnya ikhlas, raja wal khauf, ridha dan sabar, letaknya di hati. Inilah tempat hati ini sebenarnya. Tetapi apabila di hati ini tertancap kecintaan yang mendalam kepada dunia, nafsu dan syahwat, telah memenuhi hati ini, maka obatnya ini amat sulit. Kalau sudah di hati ini saja cinta dunia, cinta nafsu. Ujar Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah kepala pimpinannya segala kemaksiatan. Jadi bila sudah di hati kecintaan kepada dunia, maka disinilah nafsu itu akan hidup. Hubbud dunya. Apa itu dunia? Dunia itu artinya segala sesuatu yang menghalangi kita dalam taat ibadah kepada Allah. Segala sesuatu yang menghijab kita dengan Allah. Segala sesuatu yang menghalangi kita dalam kepatuhan dan perjuangan menegakkan agama Allah, dalam kecintaan kepada Allah, itu dunia. Apa saja. Maka itu ujar Nabi, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dunia ini, ujar Rasulullah, terlaknat, terkutuk. Karena sumber segala macam bencana, segala macam kemaksiatan, segala macam dosa. Hubbud dunia, cinta lawan dunia. Maka itu dunia ini, ujar Nabi, terlaknat. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dan terlaknat segala apa yang ada di dalam dunia ini. Illa dzikrallahi ta'ala wa mawalahu aw aliman aw muta'alliman. Tapi ada orang yang selamat, nah tinggal di alam dunia, tidak mendapat laknat, tidak terkutuk. Siapa itu? Orang yang selalu hatinya ingat lawan Allah.
Pikirannya hanya lawan Allah, tujuannya hanya Allah. Inilah setiap kita munajat hendak berzikir ada kalimat Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kutuju, hanya Engkau yang kutuntut, hanya Engkau yang kucari, ridha-Mu yang kuharapkan. Biar sealaman orang membenci kita, marah, murka kepada kita, jangan sakit hati, jangan stres. Yang penting Allah ridho kepada kita. Apa artinya semua orang memuliakan kita, menyanjung kita, memuji kita, tapi Allah murka kepada kita? Maka yang kita cari adalah keridhaan Allah. Makanya ada doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami berharap ridha-Mu, wal jannah, dan surga. Kalau udah orang itu dapat ridha-Nya Allah, dijamin dapat surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu daripada murka-Mu. Kalau orang sudah dimurkai Allah, alamat akan dapat neraka dan daripada azab api neraka-Mu. Nabiullah Musa alaihissalam, beliau bermunajat kepada Allah. Beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba ini orang yang Engkau ridhai. Dan ini permintaan kita, agar kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, jadikan ulun ini, hamba ini, orang yang Engkau ridhai, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, sesungguhnya ridhaku terletak di mana menurut nafsumu tidak senang. Saya lagi, ridha-Nya Allah itu terletak di mana nafsu kita yang tidak senang, yang nggak suka. Bahasa Banjar dengan kata ketujuh, nafsu itu kata ketujuh dengan sesuatu yang menimpa kepada kita, lalu kita ridha. Apa contohnya? Kita nih semua, ada nggak yang disuruh memilih hakun sehat apa hakun sakit? Pasti semua memilih ingin sehat. Tidak ada yang mau sakit. Ingin sukses apa ingin ya, banyak cobaan? Ingin sukses. Suka dipuji apa suka dihina? Jujur. Pasti semua senang dipuji. Dan kadang-kadang pahit, pujian itu perlu. Nah, bungasnya, biniku, bagus. Adinda,
rasanya enggak ada wanita yang tercantik di dunia ini, hanya engkau seorang. Perlu seorang suami memuji istrinya, oh jangan bini pula kakanda, rasanya di dunia ini enggak ada laki yang paling tampan, hanya kakak seorang. Tak boleh ini. Penting itu puji memuji, penting. Memuji yang lain apa orang baik maupun apa ada. Semua orang senang dipuji. Sakit hati kalau dicaci maki, kalau disambati, kalau dihina. Semua orang ingin untung dalam dagangan, sakit hati kalau rugi. Nah, ujar Allah ketika nafsumu tidak senang, artinya nafsu nggak senang, yang mana sakit nafsu nggak senang. Difitnah orang nafsu tidak senang, dikhianati orang nafsu tidak senang, dibenci orang nafsu tidak senang, dagangan kita rugi bangun nafsu tidak senang, dijauhi orang nafsu tidak senang. Ketika yang tidak menyenangi nafsumu itu menimpa kepadamu, lalu engkau mengembalikan bahwa semua yang terjadi ini atas Allah dan qadar Allah, atas ketentuan kehendak Allah, tidak terjadi di alam semesta melainkan dengan kehendak Allah. Lalu kita ridha menerimanya, ikhlas menerimanya, karena ini dari Allah, dan kita berbaik sangka kepada Allah. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak engkau senangi menurut nafsumu. Oh, kenapa kayak ini? Kenapa kayak mana? Ini harusnya harus begini, harus begini. Kok kenapa begini? Maka berbaik sangkalah yang terjadi kepadamu, yang nafsumu tidak senang, yang Allah timpakan kepadamu, ini yang terbaik menurut Allah untukmu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum. Boleh jadi apa yang engkau inginkan menurut nafsumu, anak ini, anak kayak ini, kayak gini, begini, keinginan kita, nggak terjadi. Malah sebaliknya, ingin sukses malah gagal, ingin kebaikan malah begini, malah sebaliknya. Apa yang engkau inginkan menurutmu bagus, tapi menurut Allah kada baik. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, engkau tidak mengetahui, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Tapi stres. Ujar Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa menurut prasangka hamba kepadaku. Kalau dia menyangka baik, yang menimpa kepadanya maka akibatnya baik. Kalau dia menyangka buruk, maka akibatnya buruk. Maka itu apapun yang menurut nafsu tidak senang, tidak nyaman, menyakitkan, pedih rasanya, luka, pedih, dihina orang, pedih, dicaci maki orang, pedih, dikhianati orang, pedih, gagal usaha, pedih, dijauhi orang, pedih. Tapi kita mengembalikan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Allah yang uji aku lewat ini. Lalu kita redha menerimanya, lapang dada menerimanya. Tentu apa yang dikehendaki Allah pasti terbaik menurut Allah. Cuma kita harus tahu redha menerimanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha
kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ridho kepada Allah. Jadi intinya, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, walaupun menurut nafsu kita tidak senang dan tidak nyaman. Kita menerimanya dengan berlapang dada, berbaik sangka. Ada kalanya coba ini kafaratul dzunub, pembersih dosa, ada kalanya peninggi derajat. Dan semuanya ini tanda Allah cinta. Iza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu cinta kepada hambanya, Allah datangkan cobaan. Allah uji bermacam-macam ujian yang bertumpuk ini, uji ini, ada habis, datang lagi ini, datang lagi ini, datang lagi ini, datang lagi ini, datang lagi ini. Kembalikan. Oh, Allah mengirim surat cinta yang bertubi-tubi kepadaku, pandangan cinta yang luar biasa, cubitan-cubitan kekasih untukku, maka bergembira kita menerimanya. Ini para jamaah. Sedangkan nafsu, dia Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Nangaran nafsu ini jadi tentunya ngajak kepada maksiat. Nafsu ini tentunya mengajak kepada nyantai, bermalas-malasan, berleha-leha, membuang waktu, nyaman guring, semak guring, pakai saham, baramian, barabahan, tuh satunya nafsu tuh. Mengenai PHP 10 menit asal 1 bab. Lagi TikTok macam-macam ini. Nah, macam-macam ya. Ini kadang-kadang bisa merusak pergaulan, hancur. Betapa banyak sekarang ini suami istri yang berdampingan fisiknya tapi berjauhan. Duduk bertata kami yang HP, tak sana mukanya. Nah lagi ke sana, nah bini ke sana. Hati parah, awak parah, tapi hati jauh. Tapi kalau membaca Quran 10 menit pas lawas banget. Nah, tidak ada jalan nafsu ini. Kita harus tundukkan. Tunduk akan perintah Allah. Nah, bagaimana cara solusi mengeluarkan syahwat nafsu yang bergelora dalam diri, yang ingin maksiat, ingin berbuat dosa? Maka ujar Imam Ibnu Athaillah, la yukhrijus syahwata minal qalbi illa khawfun musi'un aw saqun mu'likun. Tidak dapat mengeluarkan, mengusir syahwat dari dalam hati atau keluar kecuali rasa ketakutan yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Nah, jadi dua ini yang bisa mengusir syaitan, yang mengusir nafsu, yang bergelora ini untuk menundukkan nafsu yang bergelora dalam dosa dan maksiat, dalam durhaka kepada Allah, dalam kemalasan. Allahu Akbar. Allah sudah begitu indah membangunkan kita malam hari, kadang-kadang jam 2, kadang-kadang jam 3 terbangun. Tapi ngarannya nafsu menawar. Belum juga lagi jam 4 sedang medan. Pak, kira-kira iya kan? Nyata kan?
Bagian apa pulang kawajan setengah 5 bagian. Tiba setengah 5 Pak, kayak aja gitu. Pas ajan alam dia sudah. Akhirnya malam itu kosong dari beribadah kepada Allah, kosong dari tahajud. Menang nafsumu. Setiap malam menang nafsumu, kalah kita dengan tidur kita. Dan kabarnya orang banyak guling sugih dan kabarnya biar. Kalahkan, tundukkan nafsu untuk tunduk kepada Allah. Nah, bagaimana untuk mengalahkan nafsu ini? Kita tidak akan bisa mengeluarkannya, mengalahkannya kecuali dengan 2 senjata. Senjata yang pertama, ketakutan yang bersangkutan akan murka Allah, akan azab Allah, akan neraka yang menyala-nyala, akan siksa kubur yang tiada hentinya. Mungkin di alam dunia kita hidup 70 tahun, 80 tahun, menderita paling 70 tahun. Kalaupun sakit di dunia ini, nah, sakit, miskin, ada sing derita, paling 70 tahun, paling lama 100 tahun habis. Tapi kalau penderitaan di akhirat, di alam barzakh, sepanjang masa sampai kiamat, mbak itu bersambung pulang di alam akhirat pulang. Ada neraka namanya nyala-nyala Allah. Kenapa ada neraka? Itu membakar. Apa dibakar? Nafsu kita yang dibakar. Kenapa ada azab kubur? Ada kalajengking, ada ular. Itu ada jelmaan nafsu kita yang mengelola menjadi kalajengking, menjadi ular. Nah, menyiksa diri orang itu sendiri. Kita bayangkan bagaimana pedihnya sakaratil maut. Bagaimana dikhawatirkan matinya su'un khatimah. Bagaimana gelapnya kubur, sendirian di dalam kubur. Belum membayangkan jamaah-jamaah kita yang beberapa saat bersama kita, berkumpul duduk bersama. Sekarang beliau sudah mendahului kita di alam barzakh. Bagaimana nasibnya di alam barzakh? Allahu Akbar. Nah, dengan membayangkan dahsyatnya azab kubur, membayangkan dahsyatnya neraka jahanam yang akan membakar orang-orang yang ahli maksiat, orang yang menurut hawa nafsunya, ini satu solusi obat yang paling dahsyat untuk menundukkan nafsu tunduk lawan Allah. Bila hendak maksiat, hendak macam-macam, ingat kubur. Bila mengulir sembahyang, ingat neraka menyala-nyala. Bayangkan, ini cambuk yang paling dahsyat. Jadi ketakutan yang bersangkutan akan murka Allah, atau kerinduan yang bersangkutan kepada Allah, kecintaan yang bersangkutan. Secara awam saja kita membayangkan bagaimana janji Allah kepada orang yang beriman dapat surga dengan segala macam kenikmatan surga. Allahu Akbar. Di dalam kubur kita rindu, di dunia ingin bertemu mimpi dengan Rasulullah, tapi tak juga bisa mimpi. Kita rindu dengan abah guru sakumpul yang lebih mendahului kita. Rindu kepada kedua orang tua kita udah wafat. Maka yakinlah abah mama itu udah mati. Beliau hanya mendahului kita menuju hadrat Allah. Maka Allah menjanjikan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallah wa kafa billahi 'alima. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kawan Allah, taat kawan Rasulnya, dia mengalahkan nafsunya, mengalahkan syahwatnya untuk tunduk kepada Allah.
Siapa bilang sholat 5 waktu itu mudah? Berapa? Kalau nafsu ini pasti seuyuh. Apalagi subuh asa berat, apalagi asa ngali itu pasti itu. Nah perasaan ngali nggak nyaman di hati itulah bisikan syaitan. Ditopanya nafsu kuat sudah. Jadi hawa nafsu, hawa itu syaitan, nafsu lebih cocok sifatnya berat. Tahajud malam berat menurut nafsu. Disambati orang berat menurut nafsu. Garing sakit berat menurut nafsu. Sakit gigi berat. Ya, mana haknya? Sakit gigi kan sakit hati kan? Dua aja sakit. Mana sakit gigi, mana sakit hati pula. Berat menurut nafsu. Nah, inilah bagaimana kita mengendalikan semuanya, mengembalikan semuanya datangnya dari Allah, agar nafsu tunduk kepada keinginan Allah. Walaupun berat, kita mengabaikan Allah, hamba ridho dengan apa yang dibutuhkan. Walaupun nafsu kita tidak senang, kita ridho. Kerinduan yang bersangatan kepada Rasulullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu dijadikan Allah bersama orang yang mendapat nikmat Allah minan nabiyyin, dengan para nabi-nabi. Jadi kita di alam barzakh itu nanti berkumpul lawan para nabi-nabi. Wabil khusus baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqin, orang-orang yang siddiqin. Wasyuhada, orang-orang yang syuhada. Wassalihin, orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan para awliya Allah, berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah di alam barzakh. Ini kerinduan. Bagaimana lezat nikmatnya surga dengan segala macam kenikmatannya yang ada tentara bandingnya. Bidadari yang sangat indah-indah, makanan, minumannya, aduh, membayangkan itu kita, maka ini akan memacu kita untuk bangkit. Kayak orang lari maraton, kenapanya hakun. So, pihak di sana sudah siapkan hadiah piala uang ratusan juta. Berhemat ini kenapa? Laju bukannya undur tak apa? Kenapa? Karena akan dapat hadiah. Ini amsal. Beginilah orang-orang yang mengalahkan nafsunya, bahwa dijanjikan oleh Allah, siapa yang bisa mengalahkan nafsunya, tunduk dengan kemauan Allah, surga tempat. Ini ada juga lomba berenang menyeberang sungai. Jadi di Sabila itu ada sungai loh, penyeberangan. Lalu oleh panitia disiapkan di seberangnya itu, di Sabila seberangnya itu hadiahnya helikopter emas sepikul. Disiapkan duit miliaran, lomba paling laju berkunjung sampai menyeberang dari Sabila menyeberang. Tapi oleh panitia ditimbai ayam tuh, timbai ayam. Nah, berbahaya berdataan. Sungainya berbahaya tuh oleh buaya. Lepak. Ayo, mandang berpikir orang. Rupanya dalam ketakutan itu, alhamdulillah. Rahmat. Ayo. Ini ujian nafsu. Tetapi nanti di luar sana benaung. Ada. Ini latihannya. Jangan. Karena kau boleh. Nah, ayo tenang aja latihan. Ya kita buhaya terus.
Ayo, siapa yang bisa berenang menyeberang ini dapat helikopter, dapat emas. Semua berpikir karena haknya buai. Kenapa? Pajak berbahaya. Pajak berbahaya, inilah amsal nafsu. Oh, bahaya ini. Jadi walaupun dapat emas, dapat helikopter, nggak akan mau terjun. Kenapa? Akan menghancurkan dirinya. Ini amsal ketakutan yang bersama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Di antara doa yang mustajab hujan lebat, kita doa sama-sama. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Fatih bima ukhrik wal khatim bima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wa na'udzubika minal fakri wa na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab wa lazzatal nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan Tuhan kami turun sakinah, mawaddah, warahmah, punya zuriat yang soleh dan solehah, yang membanggakan Nabi-Mu pada hari kiamat. Ya Allah, ya Rabb, jadikan majlis kami majlis yang mencintaimu. Ya Allah, majlis kami berkumpul di dunia, berkumpul kami di akhirat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ingin kita berdoa. Hujannya nggak lama sebenarnya, hanya isyarat saja. Kita sambung kisah tadi. Amsal, ada nggak mau? Walaupun menggiurkan di seberang sana, nggak akan. Kenapa? Membahayakan. Inilah amsal orang tak nak tahu nafsu ini kalau diturutin akan menghancurkan kita. Hancur di dunia, hancur di. Rupanya para jamaah, semua orang kada wangi, tiba-tiba ada kain uhak. Langsung ujung laju, meluncak, berhuyang, luncak sana sini, luncak sini, sampai ke Semarang, bertepuk oleh kain menang. Tiba-tiba si kain memamai. Dia dapat dia kada ya kain. Aku dapat takut, siapa yang menunjuk aku tadi? Rupanya bukan karena pengunjung sini, ditunjuk orang sini. Ada menerima sini, atau hadiah atau menerima dapat bahaya di sini. Siapa yang menunjuk aku sama dia? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Tiga barang. Jadi ada dua senjata yang ampuh mengalahkan nafsu, dengan ingat akan murka dan azab Allah, atau dengan ingat ganjaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat taat kepada Allah. Kita balik kepada dunia. Jadi ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha.
dunia itu terlaknat, dan terlaknat segala apa yang di dalamnya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah. Gerak langkahnya selalu ingat Allah. Dan orang-orang yang beramal dengan amaliyah yang Allah ridho kepada mereka. Kemudian aliman aw muta'alliman, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang banyak, dan orang yang menuntut kebaikan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi insya Allah kita ini sebagai orang yang menuntut ilmu, salah satu yang aman daripada laknat Allah. Pian-pian kata ibu ada diberi Allah ilmu kelebihan, ajarkan. Jadi mengajak kebaikan itu kadang tuan guru, kiai, ustazah tidak mesti. Nih, kayak Adinda, beliau mu'alaf, tapi dia ajak, mama, Islam nyaman mama, Islam begitu loh mama, selamat dunia akhirat. Dia ajak, akhirnya mama itu masuk Islam, gagal banget pahalanya. Jadi berdakwah, ngajak kebaikan itu jangan menjadi tuan guru. Apa yang bisa? Ayo, paling kata, pengajian bulan kita hari ini. Ayo, kita turunkan. Itu sudah ngajak kepada kebaikan. Satu orang yang bawa menuntut ilmu, yang Nabi mandalla ala khairin pada mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mengajak dalam satu kebaikan, lalu orang yang diajak mengumpatinya, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Datang ke majelis ilmu, khairun min alfi raka'atin, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Datanglah. Pian membawa, pian dapat 1000, dapat 2000. 10 itu pian bawa 10.000, pian dapat. Jadi untung nak isi mobil yang baik awalnya, ayo. Empat. Ya kita begitu, kenapa gratis? Kali bawa. Berapa pahalanya? Dan tidak mengurangi pahala orang yang berbuat tadi. Subhanallah. Makin ganas cobaan, makin ganas ujian, makin bagus pahala. Tanda Allah hendak mengangkat derajat kita diuji. Tanda Allah sayang lawan kita, Allah juga hujan rahmat. Ini nikmati dia nih, nikmati. Berarti ya Allah kayak berikan dulu. Ayo kita sambung sedikit kan. Kama la yuhibbul amala mushtaraka kadzalika la yuhibbul qalba mushtarika. Al-amalu mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbu mushtariku la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengannya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah, dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya. Jadi sebagaimana ujar Imam Ibnu Athaillah, amal perbuatan yang kita lakukan tidak karena Allah, sholat, puasa, berdakwah, haji, umrah, bersedekah, nang tujuannya ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, ingin dimuliakan orang, ingin menjadi kebanggaan, maka Allah tidak menerima. 1000 rakaat biar sembahyang, tapi nanti supaya tahun ini aku 1000 rakaat sembahyang, Allah tidak terima. 100 miliar bersedekah, tapi niatnya supaya dipuji orang, tidak diterima. Maka lepaskan amal ibadah semata-mata karena Allah. Nah, kalau Allah tidak menerima amal yang disekutukan selain Allah, maka Allah juga memutuskan hubungan dengan orang yang hatinya tertuju bergantung kepada selain Allah. Hati-hati. Mana hati yang berharap kepada makhluk, hati yang bergantung kepada makhluk,
hati yang bersandar kepada makhluk, hati yang tujuannya kepada makhluk, tidak kepada Allah. Allah tidak menerima. Allah tidak membuka hijab. Allah marah. Jadi ada dua yang perlu diwaspadai. Beramal ibadahlah kita semata-mata mencari keridhaan Allah. Dan jaga hati ini jangan ada mensekutukan Allah dalam bergantung, bersandar, berharap, berhajat selain kepada Allah. Bila ada harapan yang lain atau menolong, yang lain kawat tempat curhat di hati nih, yang dicintai, yang dituju selain Allah, maka Allah sangat murka kepada orang tersebut. Orang tersebut terdinding dari Allah. Inilah azab yang paling berat adalah tahijab hati dengan Allah. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kadang menilai rupamu, pakaianmu, Allah lihat hati. Mari bersama-sama para jamaah kita bersihkan hati kita ini. Jangan ada sandaran, harapan, gantungan, keinginan selain kepada Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi atini. Beri hamba ya Allah mahabbataka, kecintaan kepadamu ya Allah, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Ini saja barangkali kajian kita sore ini. Semoga Allah meridhai kita, semoga kita mendapat pertolongan Allah untuk menundukkan, mengalahkan hawa nafsu kita yang berkecokol dalam